Pernah nggak sih ngerasa dunia ini berubah terlalu cepat? Kayaknya baru kemarin kita bangga banget sama satu skill. Sekarang udah ada teknologi yang lakuinnya lebih jago. Nah, di video kali ini, kita bakal bedah dua buku keren yang bisa bantu kita selamat dan bahkan menang di tengah perubahan ini. Bayangin deh, ada dua orang lagi debat sengit. Yang satu nyotot banget sama idenya. Pokoknya nggak mau dengerin argumen lain. Satunya lagi lebih kalem, dengerin baik-baik, bahkan nggak takut buat bilang, kayaknya ada benernya juga ya. Kira-kira siapa yang bakal lebih maju dan sukses di masa depan yang penuh kejutan ini? Nah, di buku pertama, Think Again karya Adam Grant, kita diajak buat kenalan sama isi kepala kita sendiri. Ternyata, otak kita ini punya kecenderungan buat ngunci informasi yang udah kita anggap benar. Grant bilang, kita seringkali kayak lagi jadi tiga karakter sekaligus. Pengkhotbah yang ngejaga mati-matian keyakinan kita, jaksa yang kerjanya nyari salah orang lain, dan politisi yang cuma pengen menangin hati orang banyak. Tapi ada satu lagi nih karakter yang penting banget dan ini kunci buat bisa survive di masa depan yang penuh kejutan ini, yaitu ilmuwan. Kayak ilmuwan beneran, dia nggak takut salah. Justru penasaran buat nyari tahu kebenaran meskipun itu berarti harus ngerubah pandangannya sendiri. Coba kita lihat cara kita memilih gadget baru. Seringkali, pikiran kita masuk ke mode pengkhotbah. Pokoknya merek A yang terbaik, aku nggak akan pernah ganti. Kita membela pilihan kita seolah-olah itu adalah sebuah keyakinan suci. Lalu, ada mode jaksa. Kita fokus mencari-cari kelemahan merek lain. Lihat kan, kamera merek B jelek, baterainya boros. Tujuannya cuma untuk membuktikan pilihan kita benar. Dan tentu, ada mode politisi. Kita memilih gadget yang lagi ngetren atau yang dipakai teman-teman supaya diterima. Nah, si ilmuwan ini beda. Dia akan berkata, "Oke, mari kita bandingkan spesifikasinya. Baca ulasan dari berbagai sumber, dan lihat mana yang paling sesuai kebutuhanku saat ini." Dia nggak takut menemukan fakta bahwa merek yang dulu dia suka mungkin bukan lagi yang terbaik untuknya sekarang. Sekarang, bayangin dunia yang makin dipenuhi sama teknologi canggih, kecerdasan buatan alias AI. Di buku kedua, Future Proof, karya Kevin Roose, kita diajak buat ngerti, sebenarnya ancaman terbesarnya bukan robot-robot jahat kayak di film, tapi justru boring bots atau algoritma-algoritma yang diam-diam ngambil alih banyak pekerjaan dan bahkan mempengaruhi pilihan kita. Roose nyebut ini machine drift. Kayak kita tanpa sadar kebawa arus sama rekomendasi-rekomendasi dari platform online. Lama-lama, selera kita jadi gampang ditebak, kita jadi kurang spontan, dan bahkan bisa kehilangan keunikan kita sebagai manusia. Nah, terus gimana dong caranya biar kita nggak jadi robot dan bisa tetap relevan di era AI ini? Disinilah kedua buku ini nyambung banget. Think Again ngajarin kita buat punya pola pikir ilmuwan, terus belajar, nggak takut salah, dan fleksibel. Ini jadi modal penting buat ngadepin perubahan. Coba deh, kita terapin pola pikir ilmuwan pas lagi dapat informasi baru. Jangan langsung percaya mentah-mentah, tapi coba diuji dulu. Cari tahu dari berbagai sumber, bahkan cari argumen yang berlawanan sama keyakinan kita. Kalau ternyata kita salah, ya nggak apa-apa. Justru itu kesempatan buat belajar dan jadi lebih baik. Ingat, identitas kita itu bukan apa yang kita yakini sekarang, tapi kemampuan kita untuk terus belajar dan berkembang. Nah, modal pola pikir ilmuwan dari Think Again ini kita pakai buat ngikutin aturan main di era AI yang dikasih tahu sama Future Proof. Roose punya 9 aturan keren nih. Beberapa di antaranya, jadilah orang yang mengejutkan, sosial, dan langka. Mesin susah banget niru kreativitas dan interaksi manusia yang tulus. Terus, lawan arus mesin. Jangan biarin algoritma terus-terusan nentuin apa yang kita suka dan apa yang kita lakukan. Turunin pangkat gawe kita, jangan biarin HP lebih pinter dari kita. Dan yang penting juga, jangan jadi endpoint. Cari pekerjaan atau kegiatan di mana kita dibantu sama teknologi, bukan cuma diatur sama teknologi. Nah, itu dia bedah singkat tapi padat tentang hubungan antara buku Think Again dan Future Proof. Gimana menurut lo? Buku mana nih yang paling bikin lo penasaran? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada buku atau topik yang ingin dibahas, komen aja di bawah. Sekian dan terima kasih.